Oke, baiklah. Bahasan kita tentang, eee, bentar. Oke, bahasannya kita adalah tentang estimasi parameter model regresi Cox ya, Cox. Oke, jadi ini kan, masih membahas mengenai, data ketahanan hidup ya, data survival ya. Jadi katakanlah saya akan gunakan J. J ini adalah untuk menunjukkan waktu kematian ke J ya, ke J. Jadi nanti J-nya itu adalah mulai dari 1, itu adalah waktu kematian yang paling pendek gitu ya, 2 yang kedua terpendek, sampai yang paling lama yaitu waktu kematian ke R, begitu kan? Oke, tentu saja di sini nanti waktu kematian ke-1 itu adalah lebih kecil dari waktu kematian kedua, ya. Nanti akan lebih kecil dari waktu kematian ke-J dan, lebih kecil dari waktu kematian ke R, ya. Andaikan di sini ada R, buah waktu kematian, kan. Oke. Oke, kita ingin lihat ya, sekarang anggap ada, eee, ada ada pasien gitu ya, anggap ada pasien yang mana kita ingin lihat fungsi hazard dari pasien ke I gitu ya, pada waktu kematian ke J, pada waktu kematian ke J yaitu TJ ya, ini kita sebut sebagai hazard dari pasien ke I pada waktu kematian ke J, HI dalam kurung TJ ya. Nah, berdasarkan, sifat dari proporsional hazard ya, berdasarkan sifat dari proporsional hazard, kita tahu bahwa ya, hazard dari individu ke I pada waktu kematian ke J ya, pada TJ, itu nanti akan sama dengan hazard dari kelompok, apa ini namanya, kelompok dasar gitu ya, baseline ya. Itu sama dengan, hazard dari kelompok baseline ya, yaitu H0 pada waktu ke J pada TJ dikalikan gitu ya, dikalikan, katakanlah psi I. Di mana kita misalkan psi I ini adalah, eksponen dari, XI kali beta ya. Ini kan kalau kita lihat, sifat dari proporsional hazard ini menyatakan bahwa HI TJ dibagi gitu ya, H0 TJ itu dia tetap konstan
sebesar psi I, ya, yang mana psi I-nya ini adalah E pangkat XI beta. Nanti XI-nya kalau untuk kelompok, katakanlah misalnya kalau dia kelompok ke-1 ya, XI-nya misalnya 1, sedangkan kelompok base lain XI-nya sama dengan 0, sehingga nanti jadi kalau dia untuk pasien ke I, katakanlah XI-nya 1 gitu ya, sedangkan jadi kalau XI-nya 1, maka nanti HI TJ dibagi H0 TJ, ini nanti akan sama dengan E pangkat beta. Jadi ini yang kita sebut sebagai proporsional, ya, proporsional. Jadi hazardnya itu proporsional. Oke, jadi masalah yang paling sederhana kita nanti andaikan si variabel bebasnya itu X-nya itu hanya dikotomus saja ya, penanda kelompok aja atau kategorik saja. Katakanlah XI-nya itu sama dengan 0 jika I anggota kelompok kontrol gitu ya. Dan XI sama dengan 1 jika pasien ke I anggota kelompok perlakuan. Nah, ini yang paling sederhana adalah untuk yang XI-nya atau variabel bebasnya atau kovariat yang dikotomus seperti ini. Oke, sehingga kalau seperti ini maka ketika XI sama dengan 0, yaitu di kelompok kontrol ya, maka psi I-nya ini ya, ini psi I-nya. Psi I-nya gitu ya, maka nanti dia akan sama dengan E pangkat 0 kali beta, berarti E pangkat 0 berarti 1 ya. Sedangkan untuk pasien anggota kelompok perlakuan XI sama dengan 1, maka psi I-nya itu nanti akan sama dengan E pangkat 1 kali beta, berarti E pangkat beta. Ya, katakanlah E pangkat beta ini adalah sebagai psi begitu. Oke. Sehingga nanti kita bisa lihat H1T J katakanlah ya, dibagi H0TJ ya. H1 itu adalah individu ke-1 yang X-nya 1 gitu ya. H0 ini adalah individu yang kedua yang X-nya bernilai 0. Nah, ini kan nanti akan sama dengan berapa? Berarti akan sama dengan E pangkat beta. Ya, ini kan kalau X-nya 1 di E pangkat beta ya dibagi 1 ya, dibagi 1. Jadi E pangkat beta. Nah, ini yang kita sebut sebagai proporsional hazard karena H1T katakanlah pada TJ itu sama dengan E pangkat beta kali H0 TJ. Jadi hazard dari individu yang X-nya bernilai 1 ya pada waktu TJ itu sama dengan E pangkat beta kalinya dari individu anggota X yang 0. X yang 0 itu adalah katakanlah yang kontrol. Ini yang melandasi sifat dari proporsional hazard. Oke. Sekarang kita akan perhatikan, oke, tadi kan T1 ini adalah waktu kematian yang paling cepat, T2 adalah yang waktu kematian kedua paling pendek, mungkin di sini nanti akan ada TJ, dan yang paling
lama meninggalnya adalah pada waktu kematian TR, ya. Nah, kita tahu nanti jadi kalau kita lihat pakai garis bilangan deh ya. Jadi T1 itu di sini, katakanlah mungkin T2 di sini, mungkin T3 di sini, ya mungkin di sini ada T ke J, mungkin di sini ada T ke berapa gitu ya, T yang ke R. Nah, kalau kita perhatikan, tentang riset ya, tentang riset. Riset itu adalah himpunan individu yang berisiko meninggal di T1 ya, riset. Nah, di T1 risetnya itu adalah R1. Siapa saja R1? R1 itu nanti adalah himpunan dari individu-individu yang berisiko mati di T1. Karena T1 ini adalah yang paling pendek, tentunya nanti R1-nya adalah berisi semua individu. Karena semua individu yang di dalam penelitian kita, dia berisiko mati di T1. Nah, tetapi nanti seiring berjalannya waktu, untuk di T2, nanti risetnya tentunya akan menjadi R2 kan. R2 ini adalah himpunan individu yang berisiko mati di T2. Siapa saja dia? Dia adalah total semua unit penelitian dikurangi yang sudah tercecer sebelumnya. Berarti dikurangi yang sudah meninggal di T1 atau yang yang hilang ya, atau yang hilang atau lost to follow up atau yang tersensor di sebelum T2 ya. Itu nanti akan menjadi anggota dari R2. Nanti demikian juga di T3, risetnya adalah R3. Secara umum, pada waktu kematian ke J, kita akan punya riset RJ. Nah, ini kemudian nanti yang terakhir pada waktu kematian ke TR, ya, tinggal kita lihat RR-nya berapa dia. Berapa individu lagi yang berisiko meninggal di TR, gitu ya. Itu nanti akan menjadi anggota dari himpunan RR. Nah, sekarang kita concern di T1 ya, kita concern di T1. Kita concern di T1 ya. Bahwa di T1 ini jadi perhatikan di sini ya, perhatikan pada waktu kematian T1 ya, yang paling pendek. Di mana terdapat riset ya, atau yang berisiko meninggalnya itu adalah anggota dari R1, dari himpunan R1. Jadi R1 ini siapa? R1 ini adalah semua, karena T1 ini adalah yang paling pendek, berarti R1 itu adalah semua pasien ya, yang mana salah satunya dia mati di T1. Di T1. Jadi risetnya sih semuanya, tapi salah satunya nanti dia akan mati di T1. Siapa yang mati di T1? Katakanlah pasien ke I, gitu ya. Pasien ke I. Jadi pasien ke ini adalah mati. Oke, maka ya peluang pasien I
mati pada T1, itu nanti adalah kita ingin mengkuantifikasi berapa sih peluangnya pasien KI mati di T1 gitu ya. Berapa peluangnya? Peluangnya adalah hazard dari pasien tersebut ya, yaitu pasien KI ya, pasien tersebut apa hazard dari pasien tersebut? Hazard dari pasien tersebut adalah HI di T1, gitu kan? Apa ini HI di T1? Tentunya kalau menurut model Cox adalah H0 di T1 dikalikan psi I, gitu kan? Jadi ini adalah hazard dari pasien KI pada waktu kematian T1. Menurut model Cox dia seperti ini. Ya. Nah, karena yang sedang kita cari adalah peluang pasien KI mati pada T1, itu peluangnya itu adalah hazard dari pasien tersebut, jadi HI ini ya, itu nanti dibagi, ya ini ingat dibagi jumlah hazard semua pasien. Nah, jumlah hazard semua pasien. Jadi kalau kita mau menghitung berapa sih peluang individu KI mati di T1, peluangnya itu adalah hazard dari individu tersebut, individu KI, dibagi jumlah hazard semua pasien. Karena di T1 ini yang berisiko meninggalnya adalah masih semua pasien, ya, karena T1 yang paling pendek. Dengan demikian, kita bisa merumuskan P1. P1 ini adalah peluang mati di T1, yaitu HI T1 dibagi jumlah, ya, jumlah dari semua anggota riset T1. Nah, ini anggota dari R1 ini kan masih semuanya kan? Karena yang berisiko meninggal di T1 adalah masih semuanya, ya masih semuanya. Jadi dibagi dengan jumlah hazard dari semuanya. Jadi HK T1 ya. Di mana K-nya itu adalah anggota dari R1. Jadi seperti ini. Ini apa? Ini tak lain adalah kalau HI ini mau kita substitusi kan jadi ini ya. H0 T1 dikalikan psi I gitu kan ya. Dibagi tentunya pembaginya K anggota riset ke-1 ya, riset pada T1. Ya, ini juga sama kita ganti. HK berarti menurut model regresi Cox adalah H0 T1 juga dikalikan psi K. Itu ya. Nah, ini apa nih? Ini kan nanti akan sama dengan H0 T1 kalikan psi ke I dibagi, ini H0-nya kan tidak ada K-nya ya, ini kan indeksnya untuk K. Berarti ini bisa keluar ya. H0 T1 dikalikan K anggota R1 psi K. Oke, ini bisa dicoret ya H0-nya. Jadi peluang individu KI mati pada T1 ternyata akan sama dengan psi I dibagi jumlah dari psi ya K untuk semua anggota riset di T1.
Oke, jadi seperti itu. Nah, ini kita baru menghitung, peluang mati individu KI di T1 ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita bergerak ke T2 ya. Lagi kita tulis lagi ya. Di sini ada T1, sini ada T2, katakanlah ya, di sini mungkin T3 gitu kan. Katakanlah di sini TJ, di sini misalnya TR. Oke. Sekarang kita ingin melihat berapa sih peluang individu KI mati di T2. Di T2 ini risetnya adalah R2. Jadi R2 itu adalah himpunan individu yang berisiko mati ya di T2. Siapa dia? Dia adalah yang nanti kelak mati di T2 dan yang mati pada T selanjutnya. Artinya total semua pasien dikurangi yang sudah mati di T1 atau tersensor di antara T1 dan T2 ya. Oke, jadi kita lihat sekarang jika I adalah pasien yang mati di T2 gitu ya. Maka kita bisa hitung peluang mati di T2 adalah P2 ya, berarti apa itu? Berarti HI T2 gitu ya, hazard di T2 dibagi ya total hazard yang berisiko di T2. Jadi HK T2 di mana K-nya anggota R2. Gitu ya. Apa ini? Tinggal disubstitusi, ini nanti akan menjadi H0 T2 dikalikan psi I ya, dibagi kayak tadi lagi kan. Sini akan menjadi H0 T2 dikalikan K anggota R2, di sini psi K gitu ya. Nah, ini juga coret lagi, jadi nanti psi I dibagi jumlah dari psi K, di mana K-nya anggota riset 2. Gitu. Jadi ini adalah peluang individu KI mati di T2 di sini, T2 ya. Nah, ini kita teruskan nanti ya dan seterusnya ya. Kita hitung nanti P3, P4 dan seterusnya hingga kita hitung PR ya. Berapa peluang individu KI mati pada waktu kematian R gitu ya. Nah, ini semua nanti akan menyusun fungsi kemungkinan ya. Fungsi kemungkinannya nanti didefinisikan sebagai katakanlah L beta gitu ya. Sebagai L beta. Betanya nanti akan implisit di dalam psi ini karena tadi di depan mana? Nah, ini kan, ini psi ini mengandung beta kan. L beta nanti adalah perkalian ya dari PI atau PJ lah. PJ mulai J yang ke-1 sampai J yang ke R atau P1 kali P2 dan seterusnya sampai PR. Oke, jadi seperti itu cara kita membuat perumusan fungsi kemungkinan, yang mana fungsi kemungkinan yang kita definisikan ini adalah sebagai bekal untuk menduga parameter dari model regresinya, tentunya dengan metode kemungkinan
maksimum, ya. Oke, sekarang kita lihat contoh ya. Saya punya contoh. Katakanlah saya punya data sebagai berikut ya. Ini pasien saya. Ada pasien ke-1. Pasien ke-1 itu dia meninggal pada waktu 6 bulan katakanlah ya. Karena dia meninggal maka nanti, indikator penyensorannya adalah 1. Katakanlah dia adalah dari kelompok kontrol gitu ya. Jadi kovariatnya itu atau variabel bebasnya hanya 1 dia, ya. Iya betul hanya 1, yang satunya ini dikotomus ya, 0 atau 1. Katakanlah 0 ini kalau dia kelompok kontrol, 1 kalau dia kelompok apa, perlakuan, misalnya gitu ya. Kemudian ada pasien kedua, ya, pasien kedua dia kita amati sampai dengan 7 bulan, ternyata dia tersensor dan dia dari kelompok kontrol misalnya ya. Ada pasien ketiga, dia punya waktu ketahanan 10 bulan, dia ternyata meninggal dan berasal dari kelompok perlakuan. Ya. Ada pasien keempat, misalnya dia waktu ketahanannya 15 bulan dan memang dia mati katakanlah ya, deltanya 1, dia berasal dari kelompok kontrol misalnya. Pasien kelima, waktu ketahanannya 19 bulan, dia tersensor dari kelompok perlakuan. Dan yang terakhir, ada pasien ke-6, katakanlah datanya seperti ini ya. Waktu ketahanannya 25 bulan dan dia mati, dia dari kelompok perlakuan. Nah, misalnya datanya kayak gini ya. Tentunya di sini kita ingin lihat kan, waktu ketahanan ini ya, ada enggak pengaruhnya dari, kovariat X-nya ya. Si pasien itu kelompok kontrol atau perlakuan gitu ya, kita ingin tahu. Dan ini tentunya akan kita modelkan dengan regresi Cox ya. Oke, untuk kemudahan biasanya kita bikin grafik yang kayak tadi ya. Jadi ini sumbu datar ini adalah, waktu, sumbu waktu. Katakanlah sumbu waktunya ini sini 0 ya. Misalnya di mana nih? Katakanlah sini 5, sini 10, sini 15, sini 20, sini 25 misalnya ya. Oke, ini adalah, sumbu vertikalnya, jadi ini waktu ya. Tadi misalnya minggu itu ya. Kemudian ini sumbu vertikalnya ini adalah pasien. Ya, adalah pasien. Jadi kalau kita lihat ini pasiennya ada berapa? Ada 6 ya. Saya ganti tinta dulu. Oke. Jadi ada pasien ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Nah, oke. Kita lihat pasien ke-1, waktu ketahanannya sampai 6 bulan dan dia meninggal. Ya. Dan dia meninggal. Jadi kalau saya bisa gambarkan berarti saya ikuti pasien ke-1 ini sampai dengan 6, katakanlah 6 di sini, oh dia meninggal gitu ya. Ini di 6 di sini. Gitu ya. Kemudian pasien kedua sampai dengan 7 bulan dia tersensor. Di sini saya ikuti, oh dia tersensor
di 7. Katakan saya kasih kode kalau silang ini dia mati ya, deltanya 1 atau data lengkap, kalau bolong ini dia data tersensor. Individu ketiga, ketahanannya 10 dia mati. Jadi dia diikuti sini sampai 10 mati ya, 10. Individu keempat sampai 15 mati juga ya. Individu kelima sampai 19. Ya, mungkin di sini dia tersensor. Nah, di sini 19 ya, tersensor. Individu terakhir sampai 25. Dia mati ya. Jadi kalau kita bisa gambarkan kayak gini, ya. Kalau kita bisa gambarkan kayak gini. Nah, ini nanti untuk memudahkan nanti membuat risetnya. Ya, risetnya. Kita tahu bahwa T1-nya itu waktu kematian paling pendek kan di 6. Sini, ini T1. Ya. T1. Kemudian T2-nya waktu kematian kedua terpendek di 10. Ini T2 nih. Ya. T3-nya di 15, ini T3. Kemudian waktu kematian berikutnya setelah 15, 25. Ini T4. Nah, jadi sebenarnya dari data ini terdapat 4 buah waktu kematian, ya, yaitu di 6, ini 6, 10, 15, dan 25. Oke. Nah, nanti itu akan menentukan risetnya, ya. Tadi kan kita untuk setiap T itu nanti akan ada riset. Riset itu apa? Riset itu adalah himpunan dari pasien yang berisiko mati di T tersebut. Katakanlah misalnya di T1 atau di waktu 6 bulan. Siapakah risetnya? Ya, risetnya berarti pasien 1, pasien 2, 3, 4, 5, dan 6, artinya semuanya. Mengapa? Karena di bulan ke-6 ini satuannya bulan ya, di bulan ke-6 ini ya, semua pasien yang kita teliti, dia berisiko untuk mati di sini, ya. Dan salah satunya yang kejadian mati adalah individu ke-1 di sini. Jadi R1-nya kalau saya bisa tuliskan ya, di T1 ini R1-nya itu adalah semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, semuanya. Jadi ini semuanya, semua pasien. Nah, di T2 R2-nya apa? R2-nya apa? Siapa saja yang berisiko mati di bulan ke-10? Yang berisiko mati berarti individu 3, 4, 5, 6. Kenapa? Karena individu 2 dan 1 mah sudah, yang satu mati di bulan ke-6, yang satu lagi tersensor di bulan ke-7. Jadi ini mah sudah hilang dari riset pada T2. Jadi di sini tinggal 3, 4, 5, 6. Jadi tinggal 4 pasien lagi. Demikian juga nanti di T3, R3-nya mana? R3-nya berarti tinggal pasien 4, 5, 6, tinggal 3 orang lagi. 4, 5, 6. Ya. Kemudian waktu kematian berikutnya di T4, mana risetnya? Tinggal dirinya sendiri, ya, R4. Ini nanti tinggal T6, ada tinggal individu ke-6 saja. Tinggal pasien nomor 6. Jadi ini nanti yang akan menentukan riset-riset yang tadi kayak gini ya. Jadi pada waktu kematian T2, nah, ini pembaginya ini adalah
individu atau pasien anggota riset pada T2. Oke, kita akan lihat sebentar, saya ganti lagi. Oke, pada T1 ya, tentunya tadi waktu kematian paling pendek adalah berapa? 6 bulan ya. Pada T1 6 bulan, yaitu pada 6 bulan gitu ya. Kita tahu bahwa risetnya itu adalah semua pasien. Pasien 1, pasien 2, pasien 3, pasien 4, pasien 5, dan pasien 6. Oke. Jika I adalah yang mati di T1, gitu ya, di T1, maka peluang pasien ke I mati di T1 adalah P1. Apa itu? Adalah tadi kan, tadi yang di depan sini kan. Nah ini, individu ke I peluangnya mati di T1 itu nanti sama dengan psi I dibagi jumlah dari psi untuk semua anggota riset ke-1. Oke, jadi P1 ini adalah nanti tinggal psi I gitu ya. Nah, dibagi semua anggota riset 1 psi K. Ya. Oke. Karena yang mati di T1 itu ternyata adalah siapa? Adalah pasien ke-1. Ini kan yang mati di T1 pasien ke-1. Berarti ini adalah psi 1 dibagi semua anggota riset T1. Siapa aja dia? Ya berarti individu ke-1 tambah individu kedua, individu ketiga, individu keempat, individu kelima, dan individu ke-6. Ini kan risetnya. Oke. Nah sekarang kita tinggal hitung. Psi 1 itu tadi kan E pangkat X1 kali beta kan? Oke. X1 atau nilai X dari individu ke-1 apa? Ini nilai X-nya. Individu ke-1, X-nya adalah 0, karena dia kelompok kontrol. Berarti X1 nilainya 0. E pangkat 0 kali beta 1. Ya. Psi 2. Psi 2 kan E kalikan X2, E pangkatkan X2 kali beta. Nilai X dari individu kedua apa? 0 lagi, ya. Individu kedua 0. Berarti ini juga E pangkat 0 kali beta 1. Psi 3 apa? E pangkat X3 dikalikan beta. Apa ini? 1 ternyata ya. Individu ketiga dia X-nya 1. Berarti E dikalikan 1, dipangkatkan 1 kali beta, berarti E pangkat beta. Psi 4, E pangkatan S4 kali beta. X4-nya apa? X4-nya 0. Berarti kalau 0, E pangkat 0 kali beta, E pangkat 0 berarti 1. Psi 5, kalau kita lihat lagi sini, oh X-nya 1. E dipangkatkan X5 dikalikan beta, berarti 1 kali beta, E pangkat beta. Yang terakhir, psi 6 adalah E dipangkatkan X6 kali beta. X6-nya apa? X6-nya adalah 1 ini ya. 1 kali beta. E pangkat beta. Nah, walhasil dari ini semua, ya kita bisa dapatkan P1 kan? Sini ya. Berarti P1-nya apa?
P1-nya adalah psi 1 yaitu 1 dibagi psi 1 tambah psi 2 dan seterusnya ya. Psi 1 adalah 1, psi 2 adalah 1, psi 3 adalah E pangkat beta, psi 4 adalah 1, psi 5 E pangkat beta, psi 6 E pangkat beta. Walhasil ini sama dengan 1 dibagi, jumlahin satunya ada 3, berarti 3, E pangkat betanya ada 3 E pangkat beta. Nah, jadi ini peluang individu KI mati di T1 yaitu pada waktu 6 bulan, itu peluangnya adalah ini, 1 dibagi 3 plus 3 dikalikan E pangkat beta. Ya, ini nanti bisa kita lanjutkan, menghitung P2. Ya, P2. P2 ini ngitungnya gimana? Berarti ngitungnya pada T2. T2 kita adalah pada 10 bulan ya. 10 bulan. Nah, dengan R-nya mana tadi? R2. R2 kita adalah ini kan, individu 3, 4, 5, 6. Karena 1 dan 2 sudah tercecer di sebelumnya. Yang 1 itu mati di 6 bulan, yang 2 tersensor di 7 bulan. Jadi, riset pada T2 pada 10 bulan adalah individu 3, 4, 5, dan 6. Jadi R2-nya adalah individu 3, individu 4, 5, dan 6. Oke. Ya, dengan cara yang sama, ya, nanti bisa kita hitung P2, yaitu peluang individu KI mati pada T2, itu berarti sama dengan psi I dibagi semua anggota R2, ya, psi K. Nah, ini. Jadi kalau tadi pada P1 mah anggota dari R1, pada T2 mah pada anggota dari riset 2. Nah, ini berarti apa ini? Siapa individu KI yang mati pada 10 bulan? Ya tentunya P2 kan? P2. Jadi karena yang mati di waktu 10 bulan ini adalah individu ketiga yang mati di 10 bulan itu adalah individu ketiga. Salah saya. Ini dihapus dulu ya. Jadi ini P3 dibagi semua risetnya, riset R2. Riset R2 berarti riset 10 bulan. Riset 10 bulan itu adalah individu 3, 4, 5, dan 6. Ya. Individu 3, individu 4, individu 5, dan individu ke-6. Ya udah tinggal dilihat, psi 3 mana tadi? E pangkat beta. Ini E pangkat beta juga. Psi 4 itu 1. Psi 5 E pangkat beta, psi 6 E pangkat beta. Jadi walhasil P2 adalah E pangkat beta dibagi 1 ditambah 3 dikalikan E pangkat beta. Udah dapat 2 ya. P1 dan P2. Oke. Dengan cara yang sama, nanti kita bisa dapatkan P3. Saya tulis ini aja deh. P3 berarti psi I dibagi semua anggota riset R3 psi K. Ya. R3-nya mana? R3-nya ini 4, 5, 6. Ya. Yang mati di T3 individu mana? Individu keempat. Berarti ini adalah nanti P4 dibagi P4 tambah
psi ini bukan pi, psi 5 tambah psi 6. Psi 4 itu 1, tambah ini 1 tambah 2 E pangkat beta, dapat 3. Ya, jadi P3-nya ini 1/1 plus 2 dikalikan E pangkat beta. Nah, kemudian P4. P4 ini adalah peluang individu KI mati pada waktu kematian keempat, mati pada bulan ke-25. Nah, berarti rumusnya sama lagi kan, psi I dibagi sigma K anggota R4 psi K, gitu ya. Nah, siapa yang mati di T4? Yang mati di T4 adalah pasien nomor 6. Berarti adalah Pi6. Siapa saja risetnya? Risetnya cuma 1, dirinya sendiri. Jadi Psi6 lagi ini, otomatis 1. Nah, udah dapat ya, P1, P2, P3, P4. Nah, tadi tinggal kita tuliskan mana? Ininya, fungsi kemungkinan, ya. Berarti fungsi kemungkinannya L betanya adalah P1 kali P2 kali P3 kali P4, cuman sampai 4 karena waktu kematian yang paling panjangnya adalah T4. Apa itu? P1-nya adalah 1/3 dibagi 1/3 ditambah 3 tambah 3 kali E pangkat beta. Nah, ini P1-nya. P2-nya apa? P2-nya adalah E pangkat beta dibagi 1 plus. E pangkat beta dibagi 1 plus 3 E pangkat beta ya? Iya. 3 E pangkat beta. Kemudian P3-nya mana? P3-nya adalah 1/1 plus 2. 1/1 plus 2 E pangkat beta. Terakhir P4-nya mana? P4-nya 1. Nah, jadi walhasil inilah fungsi kemungkinannya. Ini kalau kita bikin jadi 1, pembilangnya hanya E pangkat beta, penyebutnya itu yang pertama 3 ditambah 3 E pangkat beta, kali 1 plus 3 E pangkat beta, kali 1 plus 2 E pangkat beta. Nah, ini ya. Jadi inilah fungsi kemungkinannya. Ya. Nah, kalau kita mau transformasi logaritma, jadi ln dari L beta, kita notasikan dengan huruf kecil, berarti apa ini? Berarti ln dari ini semua kan? Apa? Berarti ln ketemu E pangkat beta adalah beta, ini penyebut jadi negatif ya, ln 3 ditambah 3 E pangkat beta, dikurang ln 1 ditambah 3 E pangkat beta, dikurang ln 1 ditambah 2 E pangkat beta. Nah, jadi ini, ya, ini adalah fungsi kemungkinannya. Nah, karena di sini parameternya ternyata hanya 1, karena tadi kan variabel bebasnya cuma 1 ya. Kalau variabel bebasnya cuma 1 kan berarti modelnya kayak gimana? Modelnya adalah HT sama dengan H0T dikalikan E pangkat beta 1 X. Katakanlah cuma kayak gitu kan. Ya, jadi parameternya cuma 1, beta aja. Terus, nah, jadi lihat bahwa fungsi log kemungkinan ini adalah fungsi dari beta. Nah, apa yang harus kita cari? Carilah beta topi, yaitu
ya, yaitu beta yang memaksimumkan L beta. Ya ini udah mudah ini mah ya. Sama halnya dengan yang sebelumnya pernah kita bahas ya. Berarti kita nanti tinggal translate saja ya ke bahasa pemrograman, mana fungsi log kemungkinannya ini ya. Kemudian kita harus cari vektor skor kan, vektor skornya mana. Nah, turunkan ya terhadap beta, turunkan, carikan. Kemudian cari Hessiannya kan, negatif turunan kedua. Jadi nanti cari Hessiannya negatif dari ini, itu kan, apa. Ya udah, ini tinggal ditranslate ke bahasa pemrograman, ya. Carilah nanti beta topinya apa. Oke, demikianlah ya, cara kita mengestimasi atau menduga parameter dari regresi Cox, ya. Di sini kita dengan contoh yang paling sederhana, yaitu hanya melibatkan satu variabel bebas, yang mana variabel bebasnya dikotomus sifatnya, ya, dikotomus. Dikotomus, ya, tapi nanti ya kalau untuk generalisasi ya sebenarnya tinggal ini aja, main di sini nih. Jadi kita ganti-ganti X-nya apa, ya. Misalnya kalau X-nya kontinu ya ganti dengan nilai X dari masing-masing pasien. Kalau dia kontinu misalnya X-nya misalnya apa, X-nya adalah misalnya tekanan darah gitu ya, ya ganti tekanan darahnya berapa gitu. Karena di sini mah X-nya tadi, dikotomus 0 atau 1 ya saya gantinya di sini sesuai aja, X1 dia nilainya 0, X2 dia nilainya 0, X3 dia nilainya 1, jadinya kayak gini. Tapi kalau X-nya nanti misalnya kontinu, ya ganti aja apa adanya. Generalisasinya bisa seperti itu untuk variabel bebas yang kontinu. Gimana kalau variabel bebasnya lebih dari 1? Ya kembali ke modelnya, ya kembali ke modelnya. Kalau variabel bebasnya lebih dari 1, berarti model ini ya, model ininya nih, berarti dia psi I sama dengan E pangkat, nanti beta 1 kalikan X1 tambah beta 2 dikalikan X2, katakanlah variabel X-nya ada 2. Nah, otomatis nanti kan parameternya jadi ada 2, beta 1 dan beta 2. Nah, nanti tinggal disubstitusi aja, berapa nilai X1-nya, berapa nilai X2-nya untuk setiap pasien. Sehingga nanti kita bisa dapatkan nilai-nilai ininya, agar kita bisa merumuskan fungsi kemungkinannya seperti ini. Oke, demikianlah ya pertemuan kita.